Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Andri, NPM 18196 dari kelas praktek kemahiran hukum internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kejahatan perang internasional. Yang pertama, pengertian kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internasional suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Yugoslavia merupakan negara federasi yang dibentuk oleh peristiwa sejarah bahwa mereka sama-sama Slavia. Bersatunya mereka dalam sebuah negara federasi dikarenakan kemiripan asal-usul dan sejarah, sehingga saat mereka bersatu dan bernaung di bawah satu pemerintahan, mulai muncul banyak konflik. Konflik terjadi karena masing-masing etnis memiliki keyakinan berbeda. Ide dan sistem politik pun juga berbeda, sehingga latar belakang Yugoslavia menjadi penyebab konflik sosial yang sangat panjang hingga bertahun-tahun. Pembentukan Yugoslavia sebenarnya bukanlah sebuah ide yang bagus, karena setelah pembentukan negara tersebut selalu saja terjadi konflik antar suku, sehingga Yugoslavia termasuk contoh konflik antar ras. Konflik mulai muncul ketika sistem pemerintahan dijalankan namun tidak sesuai dengan pemikiran setiap etnis, sehingga selalu muncul perdebatan yang berujung konflik. Latar belakang terpecahnya Yugoslavia. Pembentukan negara Yugoslavia dilakukan oleh Josip Broz Tito, sehingga saat negara federasi tersebut berdiri, ia dijadikan pemimpin dari Yugoslavia. Saat kepemimpinannya, perpecahan di Yugoslavia bisa diredam. Josip melakukan tindakan berupa membentuk sistem politik satu partai dengan sistem ekonomi sentralistik. Tindakan tersebut didukung oleh kekuatan militer nasional, dan selama sistem tersebut berjalan, keinginan bangsa-bangsa di bawah Yugoslavia untuk merdeka bisa ditekan. Namun, Josip Broz Tito berhenti memerintah karena telah meninggal. Konflik mulai bermunculan. Setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri dengan cara ingin membebaskan diri dari Yugoslavia dan berdiri sebagai negara merdeka. Perpecahan pun tidak dapat terelakkan di mana pembantaian mulai dilakukan terutama oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuasaan dibandingkan bangsa lainnya, dan hal ini menjadi penyebab konflik SARA yang bersejarah. Serbia selalu menyerang bangsa yang ingin merdeka dan konflik pun terjadi di Yugoslavia. Kondisi di negara tersebut sangat memprihatinkan, karena pembantaian yang sangat dilakukan Serbia telah menghilangkan banyak nyawa dan termasuk contoh konflik antara agama karena telah menyerang bangsa lain yang memiliki agama berbeda. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya berbagai konflik di Yugoslavia. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pengaruh politik di Uni Soviet. Uni Soviet yang runtuh dan terbagi dalam beberapa negara yang berdiri sendiri mendorong bangsa-bangsa di Yugoslavia untuk melakukan hal yang sama. Mereka merasa memiliki ide politik sendiri sehingga akan mudah mewujudkannya bila memiliki sistem pemerintahan sendiri. Apalagi adanya politik glasnost dan perestroika di Uni Soviet memberikan pengaruh yang besar terhadap negara bagian Yugoslavia, karena telah menimbulkan rasa nasionalisme yang cukup besar. Masing-masing negara bagian merasa memiliki keyakinan dan sistem politik yang berbeda dan ingin mendirikan keyakinan tersebut di atas tanah mereka sendiri yang merdeka dan terbebas dari pengaruh politik dari Yugoslavia. Yang kedua, perbedaan agama dan bahasa. Yugoslavia yang terdiri beberapa bangsa memiliki beberapa keyakinan yang sebenarnya tidak dapat dipaksakan untuk bersatu. Tentunya peraturan dalam agama Islam akan berbeda dengan Kristen Ortodoks. Begitu pula dengan Kristen Roma, sehingga sangat tidak mungkin bila mereka menjalankan satu sistem bersama-sama. Apabila setiap bangsa memiliki bahasa dan huruf yang berbeda, dan hal ini seringkali menjadi pemicu perpecahan. Jadi, perpecahan yang terjadi di Yugoslavia bukan hanya merupakan konflik antar etnis, namun juga merupakan konflik antar agama. Yang ketiga, penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Serbia merasa hak-haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia.
Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Penyerangan terhadap Bosnia dianggap cukup sadis karena di balik tindakan tersebut, Serbia tidak ingin Bosnia yang didominasi agama Islam berdiri sendiri. Pembantaian umat Islam sepanjang sejarah pun tidak dapat terelakkan. Dampak konflik agama yang terjadi di Bosnia telah memicu marahnya negara-negara Islam terutama Turki, sehingga negara tersebut mengirimkan pasukannya untuk membantu Bosnia. Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara-negara barat. Latar belakang Yugoslavia mulai dari pembentukan hingga terjadinya konflik dan perpecahan memang cukup panjang. Pengendalian konflik sosial telah dilakukan dan setelah bertahun-tahun, Yugoslavia bisa didamaikan. Namun setelah negara-negara bagian merdeka, tetap saja ada konflik lainnya yang muncul sehingga perperangan dapat terjadi dan sulit untuk dihindari. Dampak konflik Yugoslavia. Yang pertama, merdekanya 4 negara bagian Yugoslavia yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia. Yang kedua, terbentuknya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia oleh PBB yang berperan besar dalam peradilan tokoh-tokoh yang terlibat yang secara tidak langsung menyebabkan perang Yugoslavia. Yang ketiga, perdamaian pada tanggal 21 November 1995 yang disepakati oleh 3 negara, yaitu Bosnia, Kroasia, dan bekas Yugoslavia, yang berada di bawah kepemimpinan Serbia. Yang keempat, penyelesaian konflik Yugoslavia secara resmi diadakan dengan penandatanganan perdamaian di Prancis yang disaksikan oleh beberapa negara lain pada tanggal 14 Desember 1995. 5. Ditandatanganinya perjanjian di Prancis yang berisi bahwa Bosnia menjadi negara tunggal yang terdiri dari Republik Federasi Muslim Kroasia dan Republik Serbia Bosnia. Pasukan militer Serbia harus meninggalkan Sarajevo yang disepakati menjadi miliki Republik Federasi Muslim Kroasia. Pemerintahan Bosnia yang tersentral dan pemilihan presiden oleh parlemen, gerakan kebebasan pengurusan kembalinya pengungsi ke rumah-rumah mereka, dan larangan penjahat perang untuk menjabat dalam pemerintahan. Yang keenam, terjadinya pemberontakan kaum Albania di Kosovo yang akhirnya meluas ke Makedonia. Yang ketujuh, mundurnya Milosevic pada bulan Juni 2001 dan peradilannya yang harus diserahkan pada pengadilan internasional. Yang kedelapan, bangsa Serbia dan bangsa Montenegro membuat satu visi untuk bersatu membuat uni yang lebih besar, yang akhirnya bernama Uni Negara Serbia dan Montenegro. Sekian penjelasan konflik Yugoslavia dari saya. Terima kasih.